Selamat pagi guys. Tadi aku lupa videoin aku lagi makan apa, sarapan apa. Kan biasanya kan aku videoin ini. Tadi aku lupa. Tadi aku makan Indomie sih, Indomie. Tadi bukan Indomie goreng, tadi Indomie ayam bawang ya kalau nggak salah. Pakai telur nih udah habis. Tuh, habis. Tadi aku habis makan Indomie sama tehnya masih ada. Tehnya sih masih ada guys. Oh iya guys, sambil ngeteh aja ya guys. Sekarang kita mau bahas apa guys? Bahas tentang cobaan, ujian, kesabaran, serta bagaimana cara menanganinya atau menghandlenya. Gitu ya guys ya. Ini cuma penyemangat aja, mungkin ada yang sama gitu ya, mengalami hal seperti ini gitu. Jadi kita tuh nggak sendiri gitu. Kadang-kadang kalau aku pribadi sih gitu, emang aku orangnya susah share, berbagi masalah. Misalnya aku ada masalah atau apa itu, kayaknya aku emang kebanyakan aku pendem sendiri gitu. Aku pendem sendiri, nggak ada yang ngomong ke siapapun gitu. Sekecil dan sebesar apapun itu aku telan sendiri, even itu dengan pasangan, orang tua, saudara itu. Malah aku lebih nyaman kayaknya, emang udahlah aku biar aja gitu, sendiri aja gitu. Kayaknya ada semut di mataku gitu. Tapi sebaiknya sih bagusnya gitu, kalau misalnya kalian punya masalah itu emang harus berbagi guys, jangan disimpan sendiri atau memecahkan masalah itu sendiri gitu. Karena ada yang nggak tahu solusinya gimana nih cara menanganinya, akhirnya pusing sendiri, nggak kuat gitu. Mungkin kan kalau kita bicara sama orang lain kan ada masukan, oh begini gitu kan, ada masukan gitu, ada masukan baik, ada masukan yang tidak baik. Masukan baik itu ya mungkin kita bisa nerima itu, jadi kayaknya baik. Kalau misalnya masukan yang tidak baik kan mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita gitu, jadi kita merasa itu tidak baik gitu. Makanya aku sih ya kayak gitu, selalu aku keep sendiri, keep in own self. Gitu. Tapi kalau kita berbagi itu sebenarnya kita lebih plong gitu ya, lebih masalah itu kayak udah gimana gitu. Kalau yang nggak kuat menghandle sendiri ya gitu. Kalau yang emang bisa sih, kalau kayak aku gini ya nggak boleh teman ngomong gitu di depan guys. Bukan untuk nggak punya temen ngomong gitu, aku tuh orangnya bukan gimana ya, bukan nggak mudah percaya juga, cuman kayaknya semutnya di sini nih gue ya guys. Semut ada di kacamata aku, ini mata aku lagi nggak enak soalnya. Aku pribadi lebih nyaman sendiri. Nggak tahu kenapa, susah, bukan gak mempercaya orang gitu, cuman kayaknya bisa gak sih dijaga gitu. Apa suatu saat kalau misalnya kita lagi selekan, dia ntar mengumbar gitu apa masalah kita gitu. Jadi aku takutnya kayak gitu. Sebenarnya sih nggak semua orang kayak gitu, cuman diri aku yang mempunyai rasa takut itu gitu. Kadang kita merasa aneh gini, kenapa ya orang punya masalah kayak gitu. Ada yang nekat sampai mengakhiri hidup, ada yang nekat apanya lah yang jadi sasaran gitu, apa anaknya, apa keluarganya yang jadi sasaran gitu. Karena kita kan nggak tahu ya guys, masalah mereka masing-masing gitu, maksudnya seberat apa gitu masalah mereka gitu.
sampai mereka nggak kuat, sampai mereka melakukan hal tersebut. Pasti kan banyak alasan yang membuat diri dia itu udah nggak kuat lagi gitu. Kalau misalnya ngerasa ekonomi gitu ya, dia mau minta tolong, mungkin ya minta tolong sama siapa gitu. Siapa yang mau menolong dia ya berdoa mah pasti mereka berdoa ya. Ini kita bukan ngomongin dengan secara keagamaan ya guys, maksudnya ini aku ngomongnya secara realnya gitu ya, bukan yang kalau misalnya secara agama kan ya pasti minta pertolongan kepada yang di atas seperti Tuhan gitu kan, berdoa apa gitu, minta pertolongan gitu. Nah sisi manusia itu kan ada lemahnya gitu, ada downnya gitu, itu makanya butuh teman untuk berbicara gitu. Kalau emang dia nggak kuat gitu, harus ada teman bicara. Teman bicara pun sebaiknya memberi nasihat, bukan untuk masuk ke dalam masalah itu gitu. Memberi nasihat aja yang ringan-ringan gitu. Kalau misalnya gitu, oh ya gini-gini, ya udah lu harus begini gitu. Kita harus masuknya secara pelan-pelan gitu guys. Tapi sih kalau kita belum pernah menghadapi masalah atau cobaan atau apapun, kita akan merasa ya cemen gitu aja, cemen, karena kan nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu merasakan ada masalah apa itu, nggak ngerasain, karena hidupnya selalu seneng gitu, uang ada, hidup seneng, ngapain banyak pikiran. Oh orang kayak gitu kok begitu ya. Jangan kayak gitu guys. Udah gitu ya guys, kamu bisa lihat guys, misalnya gini, teman itu kadang juga itu udah bisa melebihi dari saudara guys. Sahabat itu ada yang bisa melebihi dari saudara, kadang-kadang orang lain yang lebih dari saudara. Saudara kayak orang lain. Tapi nggak semua saudara kayak gitu maksudnya ada beberapa kasus seperti itu gitu ya kan. Misalnya dia mau ditolongnya doang tapi nggak mau nolong. Sebenarnya kayak gitu ya, maksudnya nggak bisa dipungkiri gitu, ada yang kayak gitu, maksudnya temen juga kayak gitu. Cuman ya namanya manusia hidup kan pikirannya beda-beda ya, maunya gitu. Kalau misalnya mau nolong mereka itu tolong, kalau enggak ya enggak gitu. Nah kalau kita harusnya berharapnya kepada yang di atas, berharap kepada yang di atas, berdiri dengan kaki sendiri. Itu sebisa mungkin kita jangan ada budi sama orang. Kenapa? Kalau kita ada budi sama orang, aduh itu balasnya susah guys, balasnya susah. Balas budi itu kalau kita belum kebalas seperti kayak utang tuh, banyak nyepelehin utang tuh. Ya kayak gitu deh, kita harus bayar, maksudnya kita bukan harus membayar, maksudnya kita kan ada perasaan gak enak gitu kalau yang kita punya budi itu sama orang. Maka sebisa mungkin kita kerjakan sendiri lah gitu, apapun itu semampu kita, sebisa kita, seadanya kita gitu. Kalau untuk melihat teman mah gampang sih sebenarnya. Lihat aja waktu kamu lagi masih itu. Lihat aja waktu kamu masih dalam keadaan jaya, kamu masih di atas. Siapa yang masih bersama kamu? Gitu. Nggak juga sih, nggak semuanya kayak begitu. Ada juga teman yang baik yang selalu bersama kita. Cuma ada segelintir yang kayak begitu. Mereka juga nggak akan tahu kalau kita nggak ada masalah atau apa kalau kita nggak berbicara. Makanya sebaiknya apapun itu nggak usahlah di share dimanapun gitu. Kalau untuk di medsos mah senang-senangan aja, bohong-bohongan gitu, jangan yang bener-beneran kita share di itu. Ibadah kita lah, kekayaan kita, apa kita itu di share di medsos, itu salah gitu. Menurut aku ya, kayak soalnya kan itu kayaknya nggak worth it menurut aku gitu. Tapi ada juga yang suka sih, ada yang pengen tahu gue jabatannya apalah apa gitu. Kalau yang mahasiswa yang biasa-biasa aja ya, yang ringan-ringan gitu ya guys. Jadi kita itu harus bersabar, ikhlas dalam menghadapi semua. Kita merasa orang baik, bahagia, lebih enak dari hidup kita
kita kan belum tahu kayak apa mereka gitu. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan terlalu memaksakan diri atau menuntut diri kita terlalu tinggi. Kalau emang kita seperti ini ya udah gitu, nggak usah dibuat ribet. Mungkin kalian mah belum pernah punya masalah gitu, belum pernah ngerasain musibah atau apapun itu. Mungkin kalian mah jalannya lurus-lurus aja, enak-enak aja, bersyukur dengan itu. Allah belum nggak memberikan kita ujian atau cobaan gitu. Kan orang-orang banyak yang di sana ya yang dapat ujian cobaannya itu berat banget itu, dipendam gitu. Sampai orang terdekat pun nggak ada yang tahu saking dia pendam. Dan terlihatnya wow gitu aja, wow dia senang ya, dia sangat bahagia ya gitu guys. Bukannya kita gimana ya, maksud aku sih ya, setiap masalah kita tangani dengan bijak itu guys. Ada lagi guys, mau membahas apa lagi guys? Bahas tentang apa guys? Besok ya kita bahas tentang apa ya besok. Sekarang cukup segini ya, karena udah 11 menit. Biasanya aku 10 menit doang. Oke, aku minum tehnya dulu karena nggak sarapan, jadi tehnya dulu yang aku minum ya. Tadi aku udah sarapan gitu guys caranya guys. Jadi kita harus banyak sabar, istighfar, mendekatkan diri kepada yang di atas. Nah seperti itulah, jangan mempercayai apapun. Percaya diri kamu sendiri. Oke, bye bye. Sekarang